Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa belum kan? Belum. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin dulu. Dipimpin dulu doanya terlebih dahulu. Di situ bisa ya. Silahkan ketua kelas. Berdiri deh. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu memimpin doa. Jadi hari ini ada berapa orang tidak hadir? Ada 3 orang ya? 3 orang tidak hadir. Ada 3 orang tidak hadir. Pertama-tama sebelum kita mulai belajar, coba kalian lihat dulu di atas mejanya, di bawah di kolong-kolong meja ada sampah kah? Kalau ada sampah bisa dibuang dulu. Yang di atas meja tidak ada minuman, cuma ada buku, HP buat kita belajar hari ini, pulpennya, tidak ada minuman. Tidak ada minuman di atas meja. Simpan dulu minumannya. Buang sampah, boleh buang sampah. Ya, udah bersih mejanya. Ya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Perasaannya gimana hari ini? Senang kah? Sedih? Galau? Sedih? Ada yang sedih? Yang sedih, semoga bisa melupakan sebentar ya kesedihannya supaya bisa fokus belajar ekonomi. Semangat belajar hari ini. Nah, kalau ibu bilang semangat pagi, gitu kan? Gitu ya. Semangat pagi. Semoga kita bisa semangat belajar ekonomi hari ini. Sudah disiapkan buku-buku LKS-nya? HP-nya sudah disiapkan? Karena kita hari ini belajarnya menggunakan Google Site, jadi HP-nya disiapkan, kuota internetnya disiapkan. Sudah? Sudah siap belajar ekonomi? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan sebelumnya belajar tentang kelangkaan. Ya, belajar tentang kelangkaan. Ada yang masih ingat kelangkaan itu disebabkan oleh apa? Keterbatasan apa? Keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan itu, ilmu ekonomi itu menawarkan solusi, salah satunya dengan bertindak ekonomi secara rasional. Bertindak ekonomi secara rasional itu salah satunya dengan menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu kita hari ini belajar tentang skala prioritas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tonton video dulu. Kita perhatikan ya. Adalah cerita tentang perjalanan hidup 2 sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama bekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup. Nah, itu perjalanan hidup Andri dan Firman. Perbedaannya tadi apa? Yang Andri tadi boros. Dia dari awal bekerja sudah banyak membeli macam-macam, berbeda dengan siapa? Firman. Kalau Firman tadi dia sudah merencanakan mengelola keuangannya dengan baik mulai dari dia awal bekerja, ya kan? Ya. Jadi ibu harap setelah kita belajar hari ini tentang skala prioritas, kalian jadi termotivasi untuk dapat mengelola keuangan kalian dengan baik melalui menyusun skala prioritas, agar nanti tidak jadi seperti siapa yang pertama tadi? Andri. Ya, jadi agar tidak menjadi orang seperti Andri yang pas udah tua baru dia pusing mikirin mau beli rumah, cicil KPR segala macam. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari belajar tentang skala prioritas hari ini, ibu harap kalian dapat menjelaskan apa itu skala prioritas menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi skala prioritas. Kalian bisa menyusun nanti skala prioritas
dan kalian bisa menganalisis apa sih pentingnya dari menyusun skala prioritas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini nanti kita ada pembagian kelompok. Nanti tugasnya itu tentang menyusun skala prioritas. Kemudian nanti ada beberapa kelompok akan maju untuk presentasi ya. Untuk kelompok yang tidak maju nanti bisa bertanya, harus ada bertanya lah ke kelompok yang maju. Oke? Sampai sini paham? Nah, ayo tonton video lagi. Hai, aku Clara. Besok merupakan hari spesialku karena besok aku akan wisuda. Nah, itu tadi tentang ada mahasiswa yang mau wisuda, tapi dia punya banyak kebutuhan, sedangkan uang yang dimilikinya tidak mencukupi. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini. Tapi pertama-tama kita isi pretest dulu. Silahkan dibuka link Google Site yang sudah ibu kasih ke ketua kelas. Tadi sudah ibu kasih ya. Link Google Site sudah dikirim ke grup kelasnya. Nah, silahkan dibuka link Google Sites-nya. Di situ ada tulisan pretest. Silahkan diisi terlebih dahulu sebelum ibu jelaskan lebih lanjut mengenai apa itu skala prioritas. Ketemu tulisannya pretest. Kalau ada terkendala bisa bertanya sama ibu. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, sudah semua ya? Lanjut tentang kita bahas video tadi. Yang tentang siapa tadi namanya? Namanya tidak? Clara. Nah, tentang Clara tadi. Clara tadi dia kenapa tadi? Dia mau wisuda, punya banyak kebutuhan dari kebaya, sewa toga, beli sepatu tadi kan, beli tas. Tapi uangnya cuma sedikit, cuma berapa? 600.000, sedangkan pengeluarannya tadi 800. Artinya dia harus mengurut apa yang harus dilakukan Clara? Mengurutkan kebutuhan yang paling utama dulu, dicari dulu kebutuhan paling utamanya. Kalian pernah tidak mengalami hal serupa seperti Clara, punya banyak kebutuhan tapi uangnya cuma sekian gitu? Pernah tidak? Pernah. Nah, apa yang kalian lakukan? Mengutamakan yang lebih penting terlebih dahulu. Mengutamakan yang penting terlebih dahulu, baru setelahnya yang tidak terlalu penting. Nah, itu yang kita sebut dengan membuat skala prioritas. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, berarti skala prioritas itu apa dong? Mengurutkan, mendahulukan hal yang terpenting terlebih dahulu. Itu berarti kalian sudah ada gambaran ya tentang skala prioritas itu apa? Skala prioritas tadi itu artinya kita membuat daftar kebutuhan kita mulai dari yang penting sampai yang tidak terlalu penting. Nah, dalam menyusun skala prioritas itu ada tabelnya. Bisa dilihat tabelnya, itu ada kuadran 1. Terlihat kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 1 itu untuk yang penting dan mendesak. Artinya sesuatu yang penting dan mendesak kita tulis di tabel yang kuadran 1 yang pertama. Untuk tabel kedua, kuadran 2 itu untuk yang penting tapi kurang mendesak. penting tapi kurang mendesak. Dan yang ketiga, kuadran 3 Kurang penting namun mendesak. kurang penting namun mendesak. Dan yang keempat, Kurang penting dan kurang mendesak. kurang penting dan kurang mendesak. Nah, biasanya yang kurang penting dan kurang mendesak itu bisa kita tunda atau kita bisa kita beli atau kita tunda dulu untuk pembelinya. Sudah pernah membuat skala prioritas menggunakan tabel seperti ini? Ibu harap setelah ini kalian bisa membuat tabel skala prioritas, membuat misalnya dari uang saku kalian susun skala prioritasnya. Nah, dari sini ada
silang hari ini kita ada diskusi presentasi pembagian kelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Sudah ada. Nah, silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Silahkan mendekat ke kelompok masing-masing, mejanya disusun. Ibu beri waktu 3 menit berpindah tempat. Sudah duduk sesuai kelompok. Nah, sekarang ibu bagikan tugas mejanya. Oke, jadi yang di sini kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, kelompok 2, 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan nah, perhatikan ibu dulu. Jadi cara pengerjaan LKPD-nya di sini ada ibu sajikan soal ilustrasi tentang Bagas. Kalian baca dulu Bagas. Itu Bagas dia mengalami masalah keuangan yang harus kalian susunkan skala prioritasnya. Nah, kalian baca, ini ada ilustrasinya, lalu di belakangnya ada pertanyaan. Nomor 1, kalian diminta untuk memasukkan membuatkan skala prioritas si Bagas, dimasukkan ke dalam tabel. Nah, nomor 1 paham ya tugasnya. Nomor 2, kalian diminta untuk menjelaskan alasan kalian membuat kebutuhan Bagas itu di kuadran 1 itu alasannya apa memilih kuadran 1. Misalnya untuk kuadran 1 kalian memilih isi pensil. Kenapa kalian memilih isi pensil di kuadran 1 itu kalian jelaskan di nomor 2. Paham? Untuk nomor 3 itu kalian diminta untuk menjelaskan manfaatnya apa sih dari kita membuat skala prioritas. Sudah 3 soal, paham? Silahkan dikerjakan, berdiskusi dengan bisa dibagi tugas-tugasnya. Untuk mengisi kalian bisa sambil lihat-lihat di Google Search yang ibu kasih. Di situ kan tadi ada materi juga. Kalian bisa lihat di internet, boleh lihat di internet atau buku LKS bisa. Silahkan cari sumber dari mana saja untuk mengisi LKPD-nya. 20 menit cukup ya untuk mengisi LKPD, cukup? Cukup. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Kemudian sudah 4 sudah. Sudah 6 sudah. Oke. Jadi kita lanjut sesi presentasi. Mau ibu tunjuk atau yuk? Tunjuk dia boy. Siapa yang mau dulu deh? Kalau nggak ada yang mau, baru ibu yang tunjuk nanti. Sekelompokan majunya. Semua anggota kelompok maju. Ada yang maju? Kelompok 3 mau maju? Boleh, kelompok 3 maju. Silahkan kelompok 3. Teman-temannya yang lain tolong perhatikan kalau ada yang presentasi. Kursinya boleh dihadapkan ke depan supaya bisa melihat teman-teman yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menjabarkan hasil dari diskusi kami tentang skala prioritas. Silahkan untuk Najwa Safira untuk membacakan jawaban dari nomor 1. Baik, saya akan membacakan jawabannya. Yang pertama, untuk kuadran 14 tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Jadi kuota internet kami anggap Telah selesai, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan ada yang ingin bertanya. Kalau Fadlina dari kelompok 1 ingin bertanya untuk yang di kuadran 4 kan tidak bisa dibeli karena uang Bagas tidak mencukupi. Jadi apa yang harus dilakukan Bagas? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu ya jawabannya. Bisa dipahami tadi pertanyaannya? Kuadran 4 kan tadi katanya tidak bisa dibeli karena uangnya tidak mencukupi.
Berarti apa yang harus Bagas lakukan? Silahkan diskusikan dulu. Pertanyaannya tadi apa? Kuadran 4 kan tidak bisa dibeli katanya karena uangnya tidak cukup. Jadi apa yang harus dilakukan Bagas? Kelompok lain kalau mau menambahkan nanti bisa. Oke, kami telah selesai mendiskusikan, akan dijawab oleh teman saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadlina, perwakilan dari kelompok 1. Jawabannya, Bagas dapat menunda untuk membeli barang di kuadran 4 karena barang di kuadran 4 juga tidak terlalu penting. Dapat dipahami oleh kita? Sangat jelas benar. Jadi tadi katanya karena di kuadran 4 itu kan tidak terlalu penting dan mendesak. Jadi Bagas bisa menunda dulu sambil menunggu ada uang lebih. Dia bisa sambil menabung dulu atau menunggu ada uang lebih dari uang sakunya. Dari kelompok lain ada mau menambahkan? Atau sudah cukup tadi? Ibu rasa bagus ya tadi jawabannya ya. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya jawaban dari kelompok 3. Tadi jawaban nomor satunya ada yang beda dari kelompok berapa? Kelompok 4 katanya beda juga. Baca. Nanti kita bahas ya. Kita dengarkan jawaban dari kelompok berapa dulu. Ada yang mau presentasi lagi kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 mau presentasi, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa ini? Langsung nama jawabannya aja. Untuk kuadran 1 yaitu mendesak dan penting, kuota internet. Kuadran 2 yaitu penting dan kurang mendesak, isi pintar dan isi pensil. Kuadran 3 yaitu penting namun kurang penting namun mendesak, sepatu. Kuadran Konfirmasi dulu jawabannya dari kelompok 5. Kelompok 5 tadi urutannya tadi yang pertama ada kuota, kedua isi binder, yang ketiganya sepatu, dan yang terakhir yang tasnya. Beda sama jawaban kelompok 3 tadi. Ada perbedaan. Terus untuk manfaatnya tadi, manfaat dari menurut kelompok 5, manfaat dari skala prioritas ada? membantu mengalokasikan uang saku dalam bijaksana. Nah, membantu yang pertama, manfaat skala prioritas bisa membantu mengelola uang saku jadi lebih bijaksana. Kedua, menghindari pemborosan. Tadi kelompok 3 jawabannya beda juga manfaatnya. Manfaat dari kelompok 3 tadi apa? Nah, ini jadi untuk manfaat skala prioritas tadi jawaban kelompok 3 sama kelompok 5 juga berbeda dan semuanya itu benar. Jadi nanti kalian ibu harap bisa saling berbagi jawaban, saling melengkapi karena ada yang di sini ada jawabannya dapat memenuhi kebutuhan juga benar, tapi di sini nggak ada jawabannya itu. Jadi bisa saling dilengkapi nanti LKPD-nya ya dari jawaban-jawaban kelompok. Kalau misalnya kalian merasa oh ada yang kurang dari jawaban kelompok kalian, bisa kalian tambahkan di LKPD nanti ya. Oke, lanjut sesi tanya jawab. Oke, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silahkan, kelompok berapa? Kelompok 2. Ingin bertanya. Saya dari Jan Hafijah, dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki kemampuan membuat skala prioritas? Oke, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya pertanyaannya siapa yang terjadi jika seseorang tidak bisa mengelola skala prioritas. Yang lain bisa sambil dicari-cari juga jawabannya. Bisa sambil di searching, pikir-pikir apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola skala prioritas. Jadi kami ingin menjawab pertanyaan dari Jihan. kelompok 2. Menurut pendapat kelompok kami, jika seseorang tidak bisa membuat skala prioritas, maka pengeluaran keuangan akan tidak terkontrol sehingga seorang mungkin menghabiskan uang pada hal-hal yang tidak diperlukan dan mengabaikan pengeluaran yang lebih penting seperti tagihan atau tabungan.
prioritas. Menyusun skala prioritas. Ada tambahan? Jadi tadi jawaban dari kelompok 5, kalau kita tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola skala prioritas, kemungkinan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan utama kita dengan baik. Karena kalau kita tidak menyusun dengan baik, nanti yang tidak penting malah kita beli duluan, sedangkan yang penting malah ketinggalan. Nah, jadi kalau kita bisa menyusun skala prioritas, yang pertama tadi kebutuhan kita yang penting-penting sudah pasti kita bisa penuhi. Satu kelompok lagi kayaknya masih cukup waktunya. Kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yang berjumlah 4 orang. Sebagaimana jawaban yang pertama yaitu untuk kuadran 1 yaitu mendesak dan penting. Contohnya seperti kuota. Kuadran 2 yaitu yang penting dan kurang mendesak. Isi binder dan isi pensil. Kuadran 3 manfaat melakukan skala prioritas dalam kegiatan sehari-hari yaitu keuangan lebih terkendali. Dengan memiliki kebutuhan menentukan prioritas, keuangan kita dapat lebih terkendali. Silakan Bu Esa. Silakan mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang bagi yang mana kelompok yang belum bertanya silakan untuk bertanya pada kami. Silakan untuk kami. Silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa dan namanya siapa? Saya salah satu dari kelompok 4 ingin bertanya. Kenapa skala prioritas membuat keuangan lebih terkendali? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mendiskusikan jawabannya. Tunggu sebentar. Nah, yang lain sambil dicari-cari jawabannya. Baik, di sini kami telah menemukan jawabannya tersebut. Sebagaimana kami akan menjawab dari kelompok 4 Salsabila nanti. Pertanyaannya yaitu, kenapa skala prioritas membuat keuangan lebih terkendali? Yaitu, skala prioritas membuat keuangan lebih terkendali karena memungkinkan seseorang untuk memiliki perencanaan yang jelas dan disiplin dalam mengatur dan mengelola uang mereka. Saja, itulah yang didahulukan tersebut. Terima kasih. Apakah jawabannya kurang atau puas? Cukup. Oke, baik, Bisa terima kasih. dipahami. Jadi kan kita menyusun, ya karena kita menyusun skala prioritas tadi berdasarkan yang paling penting sampai tidak penting, jadi keuangan kita bisa jadi lebih terkendali. Karena tadi kita tahu yang mana yang harus kita dahulukan, yang mana yang bisa kita tunda. Itu masih ada kelompok yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kelompok kalian, presentasi pada pagi hari ini mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabannya? Pagi. Semangat pagi? Pagi. Semangat ya. Jadi tadi sudah selesai 3 kelompok presentasi dan semuanya alhamdulillah bagus. Tadi nomor 1 tapi ada perbedaan jawaban. Ada yang kelompok 5 tadi menjawab kuadran 3-nya itu didahulukan sepatu dulu baru tas. Ada kelompok yang menjawab tas dulu baru sepatu. Jadi itu memang bisa terjadi ya. Memang bisa, setiap orang kan mempunyai skala prioritas yang berbeda-beda. Bagus ya presentasinya tadi. Terus lanjut. Untuk yang nomor 3, kita bahas nomor 3, manfaat. Yang pertama, kita itu bisa mengurangi pemborosan. Karena kita bisa mengatur keuangan tadi disusun berdasarkan yang penting, kita bisa mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi manfaatnya? Keuangan lebih terkendali. Keuangannya jadi lebih terkendali. Apalagi? Perencanaan atau keuangan berjalan akan lebih baik. Perencanaan keuangan berjalan lebih baik. Apalagi? Membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Apalagi? Dapat menghindari utang yang tidak perlu. Nah, bisa menghindari utang. Kalau kita bisa mengatur keuangan dengan baik, bisa menghindari utang juga. Nantinya ada lagi tambahan. Dari kelompok 1 ada tambahan manfaatnya? Tidak ada. Sama ya. Jadi semuanya
semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kita isi post-test. Di link yang Google Site tadi di paling bawah ada post-test. Silakan. Ibu beri waktu seperti pretest tadi 5 menit cukup ya? Cukup. Karena soalnya tidak banyak, jadi 5 menit cukup. Ya Bu, Udah, Bu. 100. 100? Iya, Bu. Ada yang dapat 100? Iya. Ada yang nilainya Bawah 100. di bawah 60? Ada yang nilainya di bawah 80? Lu 80, Boy. 80. 80. Berarti banyak yang sudah paham. Sudah paham ya? Kalau banyak yang dapat 100, alhamdulillah berarti materi hari ini bisa dipahami. Tentang materi hari ini tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini. Kita tarik kesimpulan dulu. Ada yang bisa menyimpulkan tadi hari ini kita belajar apa? Silakan. Kesimpulannya adalah skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Nah, terus skala prioritas tadi faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 3. Masih ingat apa aja? Kemampuan finansial, Status sosial, dan lingkungan. Terus dalam menentukan skala prioritas tadi ada 4 kuadran. Yang pertama penting dan mendesak. Terus penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga Yang penting tapi masalah. tidak penting tapi mendesak. Yang keempat penting tidak mendesak. penting dan tidak mendesak. Alhamdulillah sepertinya memang sudah bisa dipahami dengan baik materi hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya, kita melakukan refleksi. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum kalian belajar skala prioritas sama setelah belajar? Ada penambahan pengetahuan, ada perbedaan pengetahuan? Jadi lebih paham tentang skala prioritas? Tadi nilai pretestnya sama post-testnya apakah mengalami peningkatan? Mengalami peningkatan. Masih ada materi yang sulit dipahami tidak hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau nanti masih ada materi yang kalian sulit pahami, kalian bisa membuka lagi Google Site yang kasih, kan ada materi, di situ ada video, itu bisa kalian pelajari lagi di rumah. Tadi di link Google Site, Ibu ada minta kalian untuk mengisi refleksi, ada melihat, ada linknya juga, itu silakan bisa diisi. Refleksi peserta didik. Iya, refleksi peserta didik, silakan bisa sambil diisi. Sudah ya? Ya. Ibu ingatkan lagi, setelah ini kalian Ibu minta untuk menuliskan skala prioritas kalian di buku dari uang saku kalian bagi-bagi skala prioritasnya, belajar menyusun sendiri skala prioritas masing-masing berdasarkan uang saku. Dan untuk materi berikutnya tadi tentang permasalahan ekonomi tolong dipelajari. Jadi sebelum Ibu masuk kelas nanti kalian sudah ada pemahaman, sudah ada gambaran tentang permasalahan ekonomi Ibu akan. Ya, begitu aja. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi tentang skala prioritas? Oke, bisa kita tutup pelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Iya, mantap. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yang kita tahu semoga pelajaran kita dapat bermanfaat kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, itu aja hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.